siapa namanya, domisilinya di mana, profesinya apa, hobinya apa. Nggak usah kasih nomor rekening kok, nggak apa-apa. Nanti aja nomor rekeningnya kalau sudah sama Invina ya. Hari ini kita akan belajar sama-sama. Aku akan sharing tentang public speaking 101. Iya. Kalian bisa dengar suara aku kan semuanya? Amin. Oke. Oke, Ya. Semoga hari ini menyenangkan, terus nggak ngantuk. Udah ada kopi belum di sebelahnya? Kopi aku belum ada nih kayaknya nih. Ketinggalan kopinya. Oke, terima kasih ya udah gabung di sini. Hari ini kita akan sharing, kita akan belajar. Karena kalau aku tuh orangnya suka banget belajar. Karena setiap kali belajar tuh kita akan dapat sesuatu yang baru dan yang satu-satunya yang kita bawa kemana-mana tuh kayaknya pengetahuan kan, knowledge gitu ya, skill. Jadinya senang banget belajar dan aku pengen banget bisa ngebantuin, bisa sharing ilmu yang aku punya kepada teman-teman. Nah, biasanya aku nih sama Invina itu adanya programnya di Instagram Live biasanya. Ini pertama kalinya aku mengisi kelasnya Invina, yang minggu lalu diisi sama Kak Vidi ya, yang dari Invina juga. Nah, ini ada yang dari luar Jakarta kah? ada Kak. Ada ya, dari mana domisilinya? Dari Jawa Tengah, Kak. Wah, dari Jawa Tengah. Tepatnya di daerah? Di Sragen, Surakarta. Oh, Surakarta. Iya, seru banget. Ada yang dari Malang. Wah, keren. Gimana udaranya di sana? Lagi hujan, lagi terang? Seger Kak, seger. Seger ya. Malang enak. Lagi mendung. Malang dingin. Ya. Ya. Dingin Kak, main-main Kak, Siti Kak. Ya, nanti kalau mau ke sana nanti aku kabarin ya. Oke, ada yang Ya Kak, ditunggu. mau ini nih, aku mau tanya siapa yang di sini pernah punya pengalaman sudah sering melakukan public speaking maupun baik itu MC atau di live Instagram gitu. Pokoknya yang berbicara dan sharing pengalamannya, selama ini kalau menjalani public speaking. Halo Kak, selamat sore. Selamat sore. Gimana? Ya, ada mau sharing Mau sharing pengalaman nggak? Pernah nggak jadi MC atau di pabrik? Oh, untuk saat ini sih belum ya. Belum ya, makanya mau belajar ya. Oh, betul. Biasanya kalau dengan public speaking, yang terbersit pikiran itu apa? Public speaking itu berbicara di depan orang banyak mungkin ya. Ya, betul. Kira-kira diri bisa akan grogi atau bagaimana? Kira-kira dipanggil apakah sendiri ya, Mas? Sebentar, jaringannya agak ini Kak. sorry. Ya, kalau misalnya disuruh ngomong di depan orang banyak itu biasanya nanti Mas itu pede, gugup atau gimana nih? Kira-kira? Yang pastinya sih gugup. Terus kadang keringetan juga sih. Keringet dingin gitu.
Iya, iya, oke. Makanya hari ini kita belajar ya supaya mudah-mudahan bisa jadi modal buat teman-teman untuk bikin page untuk semangat juga bagaimana teknik untuk karena saat ini melakukan itu banyak banget kita nggak mesti mau ngomong di depan atau di acara tapi juga Instagram atau video ya kan itu kan juga memerlukan. Terima kasih ya Mas Tri pendapatnya. Suaranya agak jauh ya. Suaranya agak ini kurang apa ya tadi pas awal-awal bagus. Oke, sekarang sudah jelas atau masih kurang jelas? Udah lumayan. Oke, terima kasih. Kita akan segera mulai. Sekarang semua teman-teman mic-nya boleh di mute supaya nanti tidak terganggu suaranya. Kita akan mulai ya. Nanti kalau misalnya yang mau bertanya, silahkan tanya di kolom chat, gitu ya. Nanti begitu saya baca pertanyaannya, saya akan teman-teman untuk membuka videonya supaya aku bisa lihat wajahnya. Oke, kita akan mulai ya. Sudah siap ya teman-teman semuanya? Di sini saya bersama dengan timnya Invina nih ditemenin karena teamwork makes the dream work, ya kan? Jadi ada tim Invina yang mendukung saya di sini. Nanti aku kasih lihat ya behind the scene-nya di Instagram aku. Ada teman-teman di sini, ada lighting-nya dan lain-lain. Ini benar-benar memang kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu dengan teamwork itu akan lebih maksimal hasilnya. Oke, kita akan segera mulai. Hari ini saya akan sharing mengenai basic public speaking. Tapi kata orang kan tidak kenal maka tidak sayang, ya kan? Karena saya mau disayang, makanya saya mau kenalan dulu. Nama saya adalah Rachel Octavia. Saya adalah Head of Marketing and PR di Invina. Mudah-mudahan semua sudah tahu apa Invina ya, tapi kalau misalnya yang belum tahu, mungkin ada yang baru bergabung, yang aku kasih link tadi, ada Maria di sini. Terima kasih sudah join ya. Invina adalah platform yang mempertemukan influencer dengan UKM atau dengan brand. Influencernya ini memang kita mulai dari yang followersnya mulai dari 1.000 aja sampai dengan dan seterusnya gitu ya. Jadi sebetulnya kami memberikan kesempatan buat teman-teman untuk jadi kreatif dan untuk membuat sosial medianya bisa menghasilkan uang jajan untuk teman-teman gitu ya. Makanya ternyata sosial media itu bisa sangat berguna. Jadi sebaiknya mari kita sungguh-sungguh memperhatikan sosial media kita supaya bisa menginspirasi orang lain, bahkan bisa memberikan uang jajan buat kita. Nah, di zaman yang serba modern ini, semuanya sudah digital, apalagi karena pandemi kita semuanya jadi masuk ke digital semua gitu ya. Platform digital jadi primadona karena kita tidak bisa bertemu secara fisik, akhirnya semua lari ke digital, mulai dari Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, atau mungkin ada teman-teman yang punya Facebook, ada yang nggak punya Facebook, ada yang punya TikTok, nggak punya TikTok gitu ya. Tapi itu menjadi platform playground untuk kita bisa saling kenal, saling menginspirasi, dan saling berkomunikasi. Nah, setiap platform sekarang punya fitur yang namanya live, ya kan? Nah, biasanya live Instagram itu kita akan ngomong atau live TikTok atau kita akan ngomong kepada audiens kita. Begitu disuruh ngomong, kadang-kadang kita suka gagap kan, aduh ngomong apa nih, bagaimana ya caranya gitu. Nah, makanya hari ini Invina akan sharing mengenai basic public speaking, A Beginner's Guide to Communicate by Rachel Octavia. Oke.
Tapi ada juga yang bilang, Kak, tapi aku nggak pengen punya cita-cita untuk jadi MC atau jadi presenter gitu. Makanya aku kayaknya nggak perlu dia belajar public speaking. Kita pengen tahu nih, siapa sih yang perlu belajar public speaking? Sebetulnya semua orang hari-hari ini perlu belajar public speaking. Public speaking itu apa sih? Tadi kan Mas Tri sempat ngomong ya, public speaking itu ngomong di depan orang banyak gitu. Betul. Banyaknya itu berapa sih? Banyaknya itu apakah ribuan? Apakah 100? Apakah 10 orang sudah termasuk public speaking? Ya, yang namanya berbicara kepada orang lain itu sudah termasuk public speaking. Nah, tapi kita akan belajar dari yang paling dasar dulu nih ya. Yaitu kita akan belajar sebentar ya. Nah, oke. Kita akan belajar apa itu komunikasi ya. Komunikasi menurut KBBI. KBBI ada yang tahu KBBI? KBBI itu coba siapa yang tahu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Benar, ya. Nah, menurut KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami atau berhubungan atau kontak. Ya, jadi kalau berkomunikasi ya berarti berhubungan, mengadakan komunikasi. Mengkomunikasikan artinya mengirim lewat saluran komunikasi, menyebarkan melalui saluran komunikasi ya. Jadi contohnya misalnya seorang manajer wajib menyalurkan peraturan perusahaan kepada seluruh karyawan. Itu namanya komunikasi dan komunikasi itu kita lakukan setiap hari. Baik kepada keluarga maupun teman-teman. Biasanya kan kalau misalnya keluarga yang di rumah ngomongnya langsung, kepada teman-teman mungkin ngomongnya lewat teks sekarang, WhatsApp ya kan. Nah, itu juga termasuk dari komunikasi. Nah, kalau kita sudah tahu komunikasi itu apa, berarti kita sekarang saya mau share nih, apa aja sih jenis-jenis komunikasi yang ada di dalam metode-metode yang ada di dalam komunikasi itu sendiri. Sebentar ya, kita lagi melihat slide-nya ini. Bisa. Nah, oke, gaya komunikasi. Secara umum sebetulnya kalau kita googling ya, kalau kalian googling tuh gaya komunikasi banyak banget. Tapi yang berhubungan dengan public speaking ataupun yang paling dasar yang sehari-hari kita bisa gunakan itu ada 5, yaitu naratif, demonstratif, informatif, persuasif, dan rekreatif. Apa sih nih? Semuanya belakangnya tif ya. Itu. Oke, aku akan jelasin satu-satu ya. Nanti teman-teman sambil mengingat-ingat ya. Saya nih biasanya kalau berkomunikasi gayanya yang mana ya gitu ya. Dan ini juga kita perlu tahu supaya nanti pada saat kita berkomunikasi kita bisa menyesuaikan diri sama penonton kita, sama audiens kita, sama siapa kita berbicara. Sabar ya. Nah, naratif tuh kayak apa ya? Naratif itu adalah gaya berkomunikasi dengan cara bercerita yang selengkap-lengkapnya. Nah, ingat-ingat deh, siapa nih yang suka cerita dengan lengkap? Misalnya gini ya, kemarin aku dapat paketnya warnanya coklat, pitanya warnanya hitam. Begitu aku buka, di dalamnya itu ada kertas-kertas kecil, lalu ada satu kotak kecil lagi. Terus kotak kecilnya itu warnanya pink. Begitu aku buka, ada isinya. Ternyata isinya itu perhiasan gitu. Pas banget loh sama tangan aku. Nah, itu kan detail banget ya. Dia kasih tahu warnanya, dia kasih tahu di dalamnya ada apa. Nah, cara naratif, gaya komunikasi naratif itu adalah narasi yang berusaha menggambarkan dengan sejelas-jelasnya kepada audiens tentang satu hal, sehingga audiens itu bisa larut dan merasakan pada hal tersebut. Nah, ingat nggak kalau misalnya dulu waktu kecil kita suka diceritain buku cerita, ya kan? Nah, pada suatu hari ada di malam yang sangat gelap,
ada seekor rubah gitu kan. Jadi seolah-olah kita bisa masuk. Nah, kalau di sehari-hari kita juga gitu. Tahu nggak kemarin itu aku makan soto mie enak banget. Bihunnya itu banyak banget, dagingnya banyak banget ya. Terus dipotong ada risolnya, kuahnya panas. Nah, itu tuh kalau orang-orang yang kalau cerita dengan detail namanya naratif itu dengan detail itu adalah naratif namanya ya. Siapa yang kira-kira cara ngomongnya naratif nih di sini? Angkat tangan ya kalau yang cara ngomongnya naratif. Nah, kalian sudah punya modal untuk jadi seorang storyteller yang baik. Ya. Yang kedua, setelah naratif adalah demonstratif. Nah, demonstratif adalah metode komunikasi yang menggunakan peragaan untuk memperjelas satu proses, situasi, kejadian, urutan, ataupun benda yang sedang dipelajari baik dalam bentuk sebenarnya ataupun tiruan gitu ya. Misalnya yang sebenarnya ataupun tiruan misalnya kita lagi mempelajari soal bola dunia gitu ya. Kan kita nggak mungkin kita nggak bisa lihat bola dunianya karena kita tinggal di dalam dunia kan gitu, jadi pakai globe gitu. Nah, itu media-media yang digunakan. Contohnya yang demonstratif biasanya adalah bentuk-bentuk tutorial. Buat teman-teman yang influencer atau content creator di sini, mungkin sudah tahu nih ya, kayak tutorial makeup. Yang pertama pakai dulu base foundation-nya, setelah itu pakainya yang kedua ini gitu ya. Lihat nih kuasnya seperti ini. Kuas yang ini ada untuk ini, yang ini untuk pipi, yang ini untuk dahi, yang ini untuk hidung gitu ya. Nah, itu tutorial tuh step by step-nya. Jadi berbeda sama naratif bercerita dengan lengkap dengan detail. Kalau demonstratif itu lebih step by step. 1, 2, 3, 4 gitu ya, hal yang benar-benar tutorial. Oke, setelah itu demonstratif, selanjutnya adalah informatif. Nah, informatif ini komunikasi satu arah nih biasanya. Komunikatornya itu biasanya menyampaikan data yang diberikan, yang dipunyai hingga menimbulkan keserempakan serta komunikasikannya heterogen ya. Jadi yang kita sampaikan audiensnya itu banyak gitu ya, tapi satu arah hanya untuk menyampaikan datanya seperti ini ya. Ciri khasnya adalah berdasarkan fakta, tidak mengada-ngada, jelas, to the point, terperinci, pesannya ditujukan untuk khalayak banyak. Biasanya yang kayak gini adalah orang-orang yang sangat data, yang sangat logika gitu ya. Jadi kayak datanya apa gitu. Tahu nggak, berdasarkan data COVID-19 yang terakhir, pasien yang menderita COVID itu sudah mencapai sekian gitu, berdasarkan data. Jadi orang-orang ini biasanya sangat based on the data. Mereka sangat bisa membaca data, sangat suka sama data gitu ya. Jadi itu menyampaikan informasi berdasarkan data yang valid, yang layak. Nggak bisa. Udah. Selanjutnya setelah komunikatif, persuasif. Nah, persuasif itu adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku. Jadi persuasif ini gini, membujuk orang supaya mengubah pendapatnya ataupun mengubah tindakannya. Misalnya, orang ini nggak suka makan pedas gitu ya. Terus karena ngeliat kita makan pedas gitu, kok kayak seru banget sih makan pedas gitu. Kita bilang ini enak banget gitu ya. Nah, terus akhirnya dia jadi mulai lihat gitu ya, jadi mulai ini akhirnya dia coba misalnya gitu. Nah, jadi mengubah pikiran orang biasanya yang kayak gini adalah yang punya bakat sales nih ya kan, pinter ngerayu orang untuk beli nih. Makanya saya ilustrasinya saya tulis gini, ini loh bagus banget nih produk yang ini ya. Ini yang persuasif, yang sifatnya suka membujuk orang lain. Oke. Dan selanjutnya yang terakhir adalah gaya komunikatif yang rekreatif. Namanya aja sudah rekreatif. Rekreatif artinya rekreasi, ya kan? Jadi artinya suka menghibur. Nah, orang yang seperti ini cara berkomunikasinya biasanya suka ngelucu gitu ya. Pokoknya setiap kali dia tuh cara bicaranya tuh bikin kita ketawa, bikin kita seneng, bikin kita happy gitu ya. Jadi sangat bisa menghibur kita untuk entertainment. Nah, dari 5 ini nih, kira-kira teman-teman tuh yang mana nih ya cara berkomunikasinya? Karena kita semua kan punya karakter yang berbeda-beda nih gitu. Nah, kalau kita sudah tahu
kira-kira gaya bicara kita seperti ini, itu bisa jadi modal kita untuk kita bisa memulai public speaking dengan kekuatan kita sendiri, ya. 5 itu ya, ingat 5 itu. Nah, setelah kita tahu gaya berkomunikasi kita seperti apa, baru nih kita akan masuk ke public speaking. Karena public speaking ternyata adalah bagian dari komunikasi. Ya. Oke, public speaking ya. Nah, definisinya. Public speaking adalah suatu bentuk komunikasi kepada sekelompok orang di depan umum. Jadi betul tuh tadi Mas Tri bilang ya kan, suatu bentuk komunikasi kepada sekelompok orang di depan umum, biasanya dalam bentuk ceramah ataupun pidato. Tujuannya apa? Tujuan dari public speaking itu 3, memberikan informasi, mempengaruhi, atau menghibur, ya kan? Jadi goalnya itu 3 itu ya, memberikan informasi, mempengaruhi, atau menghibur. Ya, nah ini ya tadi 3 ini. Jadi kalau misalnya kita melakukan public speaking, kayak tadi saya bilang di awal, kalau dulu public speaking orang pikirnya harus jadi MC, jadi presenter, harus tampil di TV. Kalau sekarang mediumnya banyak sekali untuk kita bisa melakukan public speaking. Sesimpel kita melakukan live di Instagram kita pun itu sudah termasuk public speaking. Atau kita mungkin bikin vlog di YouTube, itu sudah termasuk public speaking juga. Nah, asal 3 ini bisa tercapai, artinya goal of public speaking kita bisa tercapai, menyampaikan informasi, mempengaruhi, dan menghibur. Oke, nah saat ini adalah jam di mana kita akan develop skill kita, ya. Jadi berdasarkan data nih ya. Nah, berarti kan kalau saya ngomongnya berdasarkan data nih, saya masuk gaya komunikasi yang mana nih? Ingat nggak tadi nih di antara 5 itu? Informatif, Miss. Betul, informatif ya. Terima kasih sudah menyimak. Nah, jadi data menunjukkan bahwa elements dari personal communications atau ukuran ini berdasarkan survei yang paling efektif itu dari 100%, 7% adalah kata-kata yang diucapkan. Terus 38% adalah suara, voice tone. Balik lagi, sorry. Dan 55% adalah body language. Jadi ternyata kalau kita bilang, alah ngomong yang penting ngomong aja. Ternyata ngomong aja itu 7% itu adalah kata-kata yang kita pilih. 38% itu adalah suara ataupun intonasi yang atau cara kita menyampaikan kata-kata tersebut. Dan yang paling besar adalah 55% body language kita. Seru ya? Ternyata bukan cuma suara atau bukan cuma kata-kata, tapi body language kita itu yang punya peran paling penting justru dalam menyampaikan suatu pesan dalam public speaking. Nah, tipsnya nih, ini perlu dicatat nih sama teman-teman ya. Semoga teman-teman semua pegang pulpen atau bisa di screen capture screen-nya ya, supaya ini bisa diingat terus. Nah, tips-tips yang sangat dasar, ini adalah hal-hal yang paling basic untuk public speaking, yaitu yang pertama adalah jelas. Harus jelas. Apanya Kak yang harus jelas? Apanya nih yang harus jelas? Yang pertama adalah kata-kata. Sampaikan pesan dengan kata-kata yang sederhana. Artinya gini, pernah tahu ini enggak Vicky Prasetya? Ada yang pernah tahu Vicky Prasetya? Tahu ya? Kata-katanya kan kalau dia bicara tuh kata-katanya kayaknya tuh sangat tingkat tinggi. Tapi dari satu kata sama satu kata lain tidak saling bertautan, ya kan? Jadi akhirnya orang bingung dia ngomong apa sih sebenarnya? Apa sih yang berusaha disampaikan? Karena ada kesan bahwa kalau kita menggunakan kata-kata yang tidak biasa, itu kesannya kita pinter. Tapi ternyata kalau nggak nyambung kan jadi nggak pinter juga ya. Jadi kata-katanya penting untuk kita memilih kata-kata yang akan kita ungkapkan kepada publik ya. Lalu suara
Setelah kata-kata suara. Nah, suara ini mengandung ada beberapa hal. Intonasi, artikulasi, stressing, speed, and pause. Ya, jadi intonasi. Intonasi itu misalnya kamu ngomong gini, apa kabar? Sama, apa kabar? Beda kan? Nah, kalau misalnya kita ngomongnya apa kabar, itu biasanya kan jadi kayak flat aja, datar, membosankan, ataupun misalnya kita ngomong dari mana? Dari tadi, udah pulang dari tadi gitu. Atau aku udah pulang kok dari tadi. Itu kan beda ya. Jadi usahakan setiap kita bicara, ciptakan intonasi seperti melodi lagu yang harmonis. Ada yang naik, ada yang turun gitu ya, supaya orang yang dengar kita tuh nggak bosan. Ya, itu dari intonasi. Lalu artikulasi. Artikulasi adalah cara pengucapan kata. Punya teman-teman nggak yang kalau ngomong kita mesti gini, lu ngomong apa sih? Ngomong apa sih? Gitu. Atau kalau ngomong cepet banget sampai orang-orang nggak bisa denger dia ngomong apa nih, kata-katanya apa. Dengerin beberapa kali baru, oh ngomong ini gitu ya. Nah itu biasanya orang-orang yang ditanya beberapa kali artikulasinya tidak jelas. Bagaimana cara kita bisa mengucapkan kata dengan artikulasi yang jelas? Latihan. Jadi latihan membaca buku, membaca keras-keras dengan suara kita, supaya kita bisa mengeluarkan artikulasi yang jelas. Nah, stressing. Stressing itu artinya bukan stres ya, tapi memberikan energi dalam suara supaya terjadi penekanan, supaya nggak loyo. Misalnya, kamu udah makan. Kamu udah makan. Beda kan? Kamu sudah makan gitu, atau tadi makan apa? Misalnya, atau mau makan apel. Mau makan nggak sih? Gitu kan? Atau mau makan apelnya. Dimakan apa di jus gitu. Jadi penekanan-penekanan pada kata itu akan menimbulkan arti-arti yang berbeda. Jadi pastikan bahwa kalau kita berbicara, kita memberikan penekanan itu pada kata-kata tersebut untuk memberikan penegasan supaya maksud yang kita mau sampaikan kepada lawan bicara kita itu tersampaikan dengan baik. Lalu speed and pause. Jadi ingat untuk berhenti sejenak, lihat lawan bicara, lihat penonton Anda, lihat audiens Anda, ambil nafas, nggak usah buru-buru, ya kan? Nah, di dalam public speaking itu sebetulnya yang efektif itu menggunakan 120 sampai 160 word per minute. Jadi 1 menit itu maksimalnya tuh di 160. Jadi kalau lebih dari itu berarti ngomongnya kecepatan. Ada teman-teman di sini yang suka ngomong kecepatan atau ciri-cirinya gini. Pokoknya kalau setiap kali kita ngomong, kita harus mengulang omongan kita karena teman kita ngomong misalnya, apa gitu. Nah, itu berarti ngomongnya kecepatan. Berarti kita harus slow down a bit, pelan-pelan sedikit ya supaya jelas ya. Jadi suara itu mengandung intonasi, artikulasi, stressing, speed and pause. Nah, aku mau main game sedikit nih ya. Aku mau main game sedikit di slide berikutnya. Nah, siapa nih yang mau baca? 1 orang, 2 orang, boleh ikutan baca. Raise hand ya, raise hand dulu, nanti kita pilih. Ini kesannya gampang kok bacanya, tapi kita lihat ya, benar-benar gampang. Ayo, siapa? Mas Rio, gimana? Udah ada belum yang berani untuk ada? Ada? Oke, buka videonya ya. Aku mau lihat mukanya nih. Yuk, yuk. Nah, silakan Mbak Aurora. Dibuka itu mic-nya juga. Jangan lupa di-unmute. Iya, udah. Ya. Ya. Silakan. 1, 2, 3. Aku terkikik-kikik bersama kakek-kakakku saat lihat kakakku si wajah kaku meringkik dan merangkak hingga kuku-kukunya tersangkut paku-paku di sekitar palu. Sementara kami berkakak-kikik, tetangga kami ngakak lihat orang terpekik-pekik. Wah, hebat. Luar biasa. Keren.
Wah, ini sebelumnya Mbak Aurora sudah pernah baca apa belum nih? Karena Belum langsung pernah. belum pernah ya. Oke. Iya. Apa tipsnya dari Mbak Aurora supaya tadi bacanya lancar banget? Gimana apa tipsnya nih? Tipsnya karena emang biasa ngomong cepet sih. Oh, karena biasa ngomong cepet. Iya, oke. Iya. Terima kasih ya. Nah, Iya. jadi untuk mengucapkan satu kata-kata, kalau ngomong kecepatan, aku terkikik sama kakak-kakakku, ya, itu kan belibet ya. Jadi pastikan bahwa kecepatannya itu tepat, artikulasinya tepat, intonasinya tepat, tanda bacanya tepat, ya. Jadi kan ada koma, ada titik di situ. Aku terkikik bersama kakak-kakakku saat lihat kakakku, si wajah kakku meringkik dan merangkak hingga kuku-kukunya tersangkut paku-paku di sekitar palu. Itu ada intonasi-intonasinya kan, dan juga artikulasinya K, P, apa semuanya jelas. Sementara kami berkakak kikik, tetangga kami ngakak, lihat orang terpekik-pekik, ya. Terlihat mudah, tapi sesungguhnya nggak mudah, gitu ya. Jadi yang namanya public speaking itu harus latihan terus menerus ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Tadi sudah kita bahas bahwa harus jelas. Yang jelas itu suara dan juga kata-kata yang dipilih. Nah, teratur. Begitu kita masuk ke public speaking, apakah itu kita akan jadi MC atau jadi moderator atau jadi content creator, misalnya kita akan membuat satu program YouTube, misalnya kita mau vlog atau live Instagram, yang paling harus diperhatikan adalah apapun itu bentuknya, tiga konten ini harus ada ya. Urutannya adalah opening, konten atau isi, lalu closing. Openingnya adalah perkenalan diri dan tujuannya. Itu wajib. Jadi sama seperti misalnya kalau misalnya kita mau bertamu ke orang lain atau mungkin kenalan sama orang gitu kan, kita belum kenal sama orang, kita harus memperkenalkan diri dulu kan. Biasanya kalau saya diminta jadi MC atau jadi host atau jadi presenter atau jadi moderator, saya akan bilang selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Saya Rachel Octavia yang akan memandu peluncuran acara bla 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 pada hari ini gitu ya. Jadi memperkenalkan identitas diri itu wajib. Biasanya nama dan juga nama acaranya. Setelah itu mau improvisasi dibumbu-bumbui itu selanjutnya bebas tergantung dari audiensnya siapa dan acaranya apa. Kalau audiensnya anak muda, ya berarti kita bisa ngomong apa kabar nih, baper nggak hari ini, misalnya kayak gitu ya. Jadi kata-kata yang kita bisa pilih yang sesuai dengan audiens kita. Atau misalnya kita, kenapa seorang yang akan menyampaikan public speaking itu harus wawasannya luas? Karena kita harus menjadi relevan terhadap topik-topik yang lagi hot saat ini. Misalnya yang lagi hot saat ini apa sih topiknya? Ghosting ya. Ada yang ghosting katanya gitu kan. Nah itu jadi kita tahu gitu bagaimana kita memulai satu percakapan, membuka percakapan supaya orang tuh langsung atensinya tuh menuju ke kita, ya. Begitu setelah opening, pembukaan, kita masuk ke konten, isi. Ini tips yang paling mudah untuk diingat. Kiss, ya. Jangan minta kiss, ya. Tapi kiss-nya adalah keep it short and simple. Gaya hidup digital membuat otak kita melompat ke sana kemari membagi perhatian. Benar nggak? Kalau kita lagi lihat handphone nih, ya kan? Lagi buka WhatsApp, tiba-tiba ada notifikasi Instagram. Belum selesai WhatsApp-nya dibaca atau bahkan kita belum bales, udah buka lompat lagi ke Instagram. Akhirnya kita lupa kita mau balas WhatsApp, ya enggak? Abis Instagram dibuka, scrolling, ada notifikasi lagi dari TikTok. Kita lompat. Nah, itu akhirnya otak kita tidak bisa fokus dan tidak bisa konsentrasi. Makanya itu audiens kita sekarang seperti itu. Kita ini berlomba-lomba untuk cari perhatian, untuk caper perhatiannya, konsentrasinya lawan bicara kita atau penonton kita. Oleh karena itu penting untuk membawakan materi dengan pembicaraan yang topiknya harus menarik, satu, gaya bicaranya harus menarik, terus visualnya juga harus menarik, dalam jangka waktu yang mampu diserap sama konsentrasi manusia gitu ya. Jadi menurut
penelitian terakhir, orang ini sekarang konsentrasinya tuh suka lompat-lompat. Makanya kalau misalnya kita membuat satu konten atau kita berbicara di depan orang banyak atau kita jadi host, jadi presenter, kita tuh harus bisa mendistract. Misalnya setelah berbicara 2 paragraf gitu ya, kita habis ngomong, kita bergerak sedikit atau gesturnya diganti, intonasinya berubah gitu ya, supaya orang tetap bisa memusatkan perhatiannya kepada kita sendiri gitu ya. Artikulasi juga harus jelas. Kalau nggak, bayangin kalau misalnya kita ngomong 10 menit aja dengan nada yang itu-itu aja gitu kan, males kan, orang pasti nggak mau dengerin kita. Jadi latihan bagaimana cara membawakan atau berbicara atau menyampaikan satu pesan dengan sangat menarik, dengan nada kayak nyanyi lah gitu ya, harus ada nadanya gitu ya, harus jelas omongannya gitu ya. Nah, setelah isinya closing. Nah, maaf ini ada typo, tapi kalau kita menutup satu acara itu harus antusias, harus lebih antusias daripada pembukanya. Karena biasanya lebih daripada saat memulai, impresi terakhir itu biasanya jadi bungkusan yang paling diingat sama audiens kita terhadap diri kita sebagai pembawa acara atau sebagai yang memimpin acara tersebut. Ya, jadi kayak, terima kasih udah dengerin kita, terima kasih udah dengerin aku ya hari ini ya. Jangan lupa untuk begini gitu ya. Dan itu harus lebih semangat dibandingin waktu kita membuka, supaya kalau secara grafiknya nggak naik terus turun gitu, nggak. Jadi harus grafiknya naik, mungkin dia stabil dan naik lagi. Jangan sampai dia turun. Kalau turun nanti namanya drop sign, ya kan? Kalau drop sign nanti nggak enak. Nah, oke. Jadi ingat itu ya, tadi pertama jelas, lalu teratur. Teratur itu selalu ada 3. Opening, content, lalu closing. Apapun itu bentuknya. Baik itu kita mau, misalnya unboxing. Kita sebagai influencer dapat kiriman yang kita harus nge-review gitu kan. Jadi, hai, saya ya mungkin kalau misalnya udah buat konten sendiri kan, kalau sudah dikenal orang tidak perlu memperkenalkan diri lagi. Tapi kalau misalnya ada audiens baru kan mereka juga senang dong untuk mengenal Anda lagi kan dari awal, nggak apa-apa. Memperkenalkan diri itu nggak apa-apa. Kadang-kadang mungkin gini, kayak saya, penulisan nama saya Rachel. Ada yang panggil saya Rahel, ada yang panggil saya Rachel, ada yang panggil saya Rachel gitu. Saya sendiri sebetulnya membiasakan dirinya dipanggilnya Rachel gitu. Tapi ya nggak apa-apa kalau ada orang yang mungkin sulit mengucapkannya, nggak apa-apa. Tapi kalau saya memberitahukan orang, hai saya Rachel Octavia gitu, itu namanya juga kita mengajarkan kepada orang artikulasi kan gitu ya. Jadi jelas, kenalan, kontennya jelas, closingnya semangat. Nah, ini juga penting nih, body language. Ingat kayak tadi 7%, 38%, lalu 55% body language. Ini yang paling biasanya bikin kita salah tingkah, ya kan? Nah, body language. Setiap kita itu, setiap manusia punya ekspresi-ekspresi itu yang berbeda-beda. Misalnya kita suka gini gitu ya, mengernyitkan dahi, atau kita suka bengong, nanar gitu ya. Atau kita kalau ngomong tuh bibirnya suka miring-miring karena kebiasaan gitu. Nah, pada saat kita sudah memutuskan kita akan bicara di depan umum, kita harus latihan di depan kaca, ngelihat muka kita sendiri. Saya kalau ngomong gini gimana ya? Nah, pastikan kita punya ekspresi yang tepat ya. Lalu kontak mata. Kalau kita berbicara di hadapan dalam satu ruangan, pastikan kita itu langsung ngomong lihat matanya. Lihat matanya biasa aja, nggak usah dipelototin, nanti sangkainnya ngajakin berantem ya kan. Jadi biasa aja. Tapi dilihat dengan tatapan yang sopan ya. Senyum. Lalu kalau misalnya kita jadi moderator nih, kan biasa ada orang lain yang ngomong, kita tuh menganggukkan kepala, tandanya kita paham apa yang dia bicarakan atau kita menghormati apa yang disampaikan sama beliau gitu ya. Gerak bahu, tapi juga jangan terlalu cicilan gitu ya. Kalau di depan tuh jangan terlalu gini-gini juga gitu ya. Gerak tangan gitu. Kalau saya tuh orangnya suka menggerakkan tangan saya supaya orang tuh bisa memusatkan perhatiannya pada gerakan-gerakan tubuh saya gitu. Cara berdiri, cara berjalan, tampil menarik ya kan. Cara berdiri itu biasanya kita beda-beda. Ya, misalnya nih yang perempuan nih ya gitu ya. Saya aja nih kadang-kadang, saya kalau dulu tuh ya, saya selalu kalau berdiri tuh kadang-kadang tuh suka agak kakinya tuh lebar gitu loh, gitu ya. Kalau bahasanya tuh bahasa gaulnya ngangkang gitu kan ya. Nah, saya tahu kelemahan saya seperti itu karena saya lihat gini, kalau di foto saya kok kadang-kadang kalau saya lagi nge-MC
kok saya berdirinya begini ya gitu. Jadi setiap kali saya MC, saya punya yang membantu saya, asisten yang membantu saya selalu bilang, tolong berdiri selalu di depan saya. Kalau saya lagi nggak senyum, bilang saya untuk senyum. Kalau saya lagi kakinya terlalu lebar, kasih kode supaya kaki saya lebar, kaki saya rapat gitu ya. Jadi itu kita tahu kelemahan kita dari mulai pelajaran gitu, dari mulai pengalaman jadi tahu, oh ya saya orangnya begini gitu ya. Nah itu body language ini sangat penting karena 55% yang dilihat orang itu adalah body language karena visual ya. Jadi orang tuh suka ngelihat sesuatu yang indah. Jadi kalaupun either itu sangat ekstrim, kalau indah dia akan ingat, kalau nggak indah pun dia akan ingat, tapi ingatannya tuh yang sebaliknya gitu kan. Jadi visual itu sangat penting untuk kita bisa membuat orang ingat sama kita pada saat kita melakukan public speaking. Oke. Nah, selain daripada body language, biasanya nih kalau kita ada di depan orang ya kan, kita berdiri di hadapan orang ataupun kita ngelihat orang lagi Instagram apa segala macam, yang kalau Instagram itu kan apa namanya, segini nih ya, sama selayar ini. Jadi yang pastikan bahwa muka kita itu bersih gitu ya, enak dilihat. Nggak usah dandan yang berlebihan karena segala sesuatu yang berlebihan juga tidak baik gitu ya. Tapi pastikan apa yang orang lihat itu enak dilihat. Nah, kebetulan latar belakang saya itu berasal dari dunia fashion. Selama belasan tahun saya bekerja di media gaya hidup dan fashion. Jadi saya tahu bagaimana rules dari fashion itu sendiri ya gitu ya. Jadi kalau di dunia fashion itu agak kejam teman-teman gitu ya, karena outer kita yang terlihat dari luar itu sangat penting gitu ya. Tapi itu membentuk diri saya untuk menghargai diri saya sendiri gitu ya. Jadi sebetulnya fashion itu bukan untuk gaya-gayaan. Fashion itu adalah bagaimana cara kita menghargai diri kita dengan berpakaian untuk menonjolkan kelebihan dan postur tubuh kita. Dan tidak selalu, jadi gini, kalau dulu mungkin kecantikannya itu didikte sama majalah ya kan, harus putih, harus rambutnya harus panjang gitu kan, rambutnya harus lurus. Padahal itu adalah standar-standar yang dibuat ya oleh media gitu ya. Tapi sebetulnya basic fashion rule itu adalah bagaimana cara kita menghargai diri kita dan merepresentatifkan diri kita, menghadirkan diri kita dengan tampilan yang terbaik. Harus mahal, harus branded? Enggak harus gitu ya. Benar-benar nggak harus, asal kita tahu diri kita seperti apa, badan kita kayak apa, bagaimana menutupi kelebihan dan kekurangan, itu sudah cukup. Lalu kenapa tuh orang-orang pakai branded gitu? Sebetulnya begini, brand yang sudah sangat matang umurnya, mereka sudah sangat tahu cutting seperti apa yang cocok di badan-badan orang dengan bahan-bahan tekstil tertentu. Kan bahan tekstil itu ada yang dari kaos atau dari wool atau cashmere, katun gitu ya. Setiap bahan itu kan punya karakter masing-masing. Nah, brand-brand yang umurnya sudah tua itu biasanya yang sudah matang biasanya sangat fasih dalam membuat suatu pakaian yang bisa dipakai dengan nyaman dan juga membentuk tubuh yang terbaik. Tapi untuk kita orang-orang yang memang tidak brand minded itu nggak apa-apa banget. Yang penting ini saya kasih bocorannya ya, ada 3 bocorannya. Ini juga saya dapatkan juga dari setelah diskusi juga sama adik kelas saya, bukan adik kelas ya, junior saya di industri fashion, tapi juga sekarang dia sudah hebat sekali, namanya Alex Lulisang. Jadi ada 3 ya. 1, sesuaikan acaranya. Kalau kita tahu acaranya ini adalah acara anak muda, acara kampus, ya berarti kita nggak perlu pakai jas dong, ya kan? Kecuali misalnya mau prom night atau mau acara-acara yang khusus, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ya sesuaikan acaranya, sesuaikan audiensnya. Tapi kalau kita tahu kita bakal ketemu sama Bapak Menteri atau Bapak Presiden, kita pasti juga harus menyesuaikan diri kita. Tahu nggak kalau kita pergi ke Istana Presiden, kita nggak boleh pakai jeans, kita nggak boleh pakai denim, kita harus pakai
celana kain gitu ya. Tapi kalau kita nggak boleh pakai sendal, kita harus pakai sepatu gitu. Karena memang itu adalah sesuai dengan siapa kita harus bertemu. Karena cara kita berpakaian adalah cara kita menghormati diri sendiri dan cara kita menghormati orang lain. Itu sesuai dengan caranya. Yang kedua, harus nyaman digunain ya. Jadi kalau misalnya nih, biasanya kalau yang lagi tren tuh soalnya ini yang kayak gayanya piyama-piyama gitu, misalnya sekarang kan atas bawah gitu ya, kan lagi tren banget nih gitu. Tapi ternyata bentuk badan kita itu tidak terlalu bagus untuk pakai piyama gitu ya, pakai model yang set atas bawah sama gitu. Oke, berarti kita akalin dengan apa? Stylingnya misalnya. Ada yang dimasukin, ada yang dikeluarin gitu ya, atau kita mungkin nggak usah pakai atas bawah, atau kita mix and match gitu. Nah, bahan-bahan yang tipis itu biasanya itu akan nempel ke tubuh. Jadi kalau kita punya lemak di sini dan di sana, saran saya kita pakai bahannya itu yang agak tebal. Tapi jangan memaksakan diri sampai kita nggak nyaman pakai bajunya nih gitu ya. Terus sebenarnya kesempitan, kayak ini apa segala macam gitu. Jadi harus memastikan diri bahwa itu nyaman dipakai. Lalu percaya diri. Nah, percaya diri ini nih yang sebenarnya paling susah ya kan. Udah make up tebal ya kan, baju udah beli baju yang paling mahal menurut kita, tapi percaya dirinya nggak ada gitu ya. Nah, percaya diri itu sangat tercermin. Ada orang yang pakai rok mini, misalnya ini pakai rok mini, pakai sneakers, pakai kaos, karena dia pede. Jadi keren aja jalannya. Tapi ada yang pengen banget pakai rok mini, tapi dia nggak pede. Jadi setiap kali dia berdiri, dia turun-turunin tuh roknya gitu. Pernah lihat nggak orang kayak gitu? Ya kan? Akhirnya orang dari nggak notice jadi notice. Ini orang kenapa sih? Gitu kan ya? Pakai bajunya kayak nggak nyaman sendiri. Karena dia nggak pede gitu. Jadi pakai sesuatu yang bikin kita juga jadi pede. Gitu ya. Nah, itu adalah 3 basic fashion rule. Tipsnya adalah kalau mau power look, pakai baju yang warnanya gelap. Kalau mau atau enggak medium atau dark ya kan, dipadu-padankan dengan putih. Kalau mau warna-warna yang terang, warna orange sama warna kuning itu adalah color tones yang untuk kayak hangat. Jadi kita kayak kesannya kita kayak pede pertama dan juga mudah diajak bicara gitu ya. Kalau red itu adalah, kalau merah adalah warna yang sangat kuat dan kita meminta orang-orang untuk fokus sama kita kalau kita lagi pakai baju merah ya. Terus kalau yang perempuan mau pakai jewelry, pilih salah satu, jangan semuanya dipakai ya. Ntar anting gede, kalung gede, ban pinggang gede, ini gede gitu ya. Jangan, karena orang jadi bingung ini mau fokus ke mana nih gitu. Sama seperti makeup. Pilih salah satu, kamu mau lipstick atau mata, bibir atau mata yang kamu mau fokusin, jangan semuanya bold gitu ya. Ya itu kira-kira tips-tipsnya fashion. Kalau fashion konsepnya less is more ya. Kalau aku sukanya pakai baju-baju yang polos-polos ya kan. Nanti kayak gini, hari ini aku pakai sebetulnya dalam warna hitam, aku cuma pakai cardigan aja luaran gitu ya. Jadi luaran tuh bisa macam-macam, atau aku bisa pakai scarf gitu. Black and white itu adalah warna yang paling aman, terutama kalau kita mau keluar ya, mau ke public speaking, kecuali kalau ada permintaan khusus dari misalnya yang menyelenggarakan acara atau brand dan lain-lain. Ya, selanjutnya. Nah, ini yang paling penting. Udah tahu nih semua teorinya ya kan, harus jelas, teratur, body language-nya harus bagus ini ya, tapi tetap grogi ya kan. Nah, saya kasih tahu rahasianya, gugup itu normal, nggak apa-apa, gugup tuh udah biasa kalau gugup ya. Saya setiap kali harus jadi moderator, setiap kali mau jadi host atau mau memandu satu acara, masih deg-degan, apapun itu bentuknya, mau online, mau offline gitu. Tapi kalau kita sudah kenal diri kita sendiri, kita jadi tahu nih, apakah kita kenapa nih kita gugup, cari tahu nih kenapa gugupnya. Oh, saya tuh gugup karena kayaknya saya belum kuasai materinya di hari ini gitu ya. Saya tuh gugup karena saya tuh ngerasa nggak enak badan hari ini, misalnya yang kayak gitu-gitu. Jadi cari tahu dulu, terus latih dan mempersiapkan diri, latih cara berpikir dan berespon gitu ya. Jadi kalau sudah kenal diri sendiri, biasanya kalau yang gugup, ada yang gugup tuh jadi pengen ke toilet terus, pengen pipis terus.
ada yang gugup pengen jadi sakit perut gitu misalnya. Nah, kayak gitu cara mengatasinya biasanya kita yang paling tahu diri kita sendiri, ya. Tapi seorang profesional speakers tahu bagaimana bisa untuk mengatasi kegugupan tersebut. Ya, dari aku tips-tipsnya seperti ini. Ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan bertanya. Aku buka ruang untuk pertanyaan. Dan juga mungkin ada yang mau menanggapi atau ada yang mau latihan, silahkan. Aku buka ruang untuk berapa orang dulu nih? 3 orang dulu ya? 3 orang. Raise hand dulu, jangan lupa. Dan juga buka kameranya. Oh, tadi ada pertanyaan dari Maria. Dari Surabaya, Miss, gaya itu bisa bervariasi. Ya, betul. Gaya berkomunikasi itu bisa kita padu-padankan, tergantung siapa audiensnya. Ada yang mau bertanya? Mudah-mudahan semuanya bisa nangkep ya, gitu. Dan nanti kalau bisa, saya mau challenge kalian nih, bikin satu video sendiri ya, untuk misalnya untuk jadi MC ataupun host dari, let's say kita ngomong Anda adalah seorang MC atau host dari peluncuran Invina aplikasinya Invina gitu ya, latihan bikin video, nanti yang paling bagus kirim videonya ke kita, nanti kita akan siapkan hadiah, saya pribadi yang akan siapkan hadiah. Nah ya, jadi itu harus latihan setiap hari, mimiknya dijaga gitu. Nanti akan dikirimkan aja ke Invina, ke Instagram Invina atau kepada Invina Influencer. Nah ya, nanti aku yang akan memberikan hadiah. Silakan yang mau nanya. Apa sudah cukup jelas hari ini? Ya, kalau pengalaman aku sendiri, kalau misalnya lagi nervous, biasanya aku akan latihan pernafasan. Nafas dulu, ya kan, terus sampai aku tenang, aku reda, atau aku dengerin musik gitu ya. Dan makanya kalau misalnya satu acara atau aku mau bikin program atau aku mau buat syuting dan lain-lain, aku biasanya siapin diri tuh kayak 1 jam atau 2 jam sebelumnya supaya tahu medannya dulu gitu ya. Ini tuh sebetulnya materi yang paling dasar, basic banget. Nanti harus ada lagi lanjutannya kayak apa, bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara memilih warna yang baik buat kita, apakah cocok, apakah enggak gitu ya. Itu tuh ada juga. Jadi tapi yang paling basic adalah berlatih suara tadi ya, intonasi, artikulasi, stressing, speed and pause gitu. Jadi semuanya tuh bener-bener jelas waktu kita bicara sama orang. Dan juga tipsnya nih ya, kalau misalnya kita memang mau punya perbendaharaan kata yang banyak karena kita harus spontan ngomong, itu kita harus banyak baca buku supaya kita ingat kata-katanya, supaya kita kalau kan sering kali tuh kita kalau disuruh public speaking itu kan spontan. Kalau ada cue card-nya enak tinggal baca, tapi kalau nggak kan spontan atau kita harus berimprovisasi. Kalau kita tidak punya perbendaharaan kata yang cukup, kita akan blank tuh biasanya. Ngomong apa ya gitu. Gitu. Sepertinya pemalu semuanya atau sudah? Oh ya, silakan. Aku mau tanya, Kak. Hai. Siapa dulu nih? Siapa dulu? Kak Clara Su. Namanya Gabriel, nama anak aku, jadi aku lupa ganti. Sorry ya. Oke, kenalkan aku Clara. Yang lainnya mungkin belum kenal, ada beberapa yang udah kenal di sini juga. Semua tim Invina, thank you sudah mengadakan
Aku tahu pasti di belakang semuanya yang paling keras suaranya si Raras deh kayaknya. Iya, dia tim hore memang selalu. Oh, tim hore ya. Oke, ini ada yang aku mau tanya nih Kak Rachel. Mengenai ada beberapa kan ada kata-kata yang sederhana, intonasi suara, artikulasi, stressing, speed, dan pause ya. Jadi kalau aku mau tanya ini adalah stressing. Mengenai stressing, kalau misalkan seandainya kita gugup, otomatis kan suara kita pun juga akan ikutan kecil ya, Kak. Betul ya? Ya. Cara mengatasinya gimana nih, Kak? Supaya kita mempunyai energi dalam suara kita. Iya. Itu aja. Biasanya kalau misalnya kita di dalam satu acara gitu ya, usahakan kita punya teman ataupun kayak seorang yang bisa kita andalkan, misalnya kayak asisten gitu ya. Ini untuk kayak dia, biasanya aku gitu, dia yang jagain aku. Misalnya aku udah mulai gugup, dia yang akan kayak gitu. Nah, tapi kalau kita sendirian, berarti kita udah tahu nih ya, kita langsung biasanya kalau aku telan ludah dulu ya kan. Dan misalnya kita menjelaskan, maaf tadi saya agak grogi sedikit gitu, jadi kayak ngomong aja nggak apa-apa, tapi terus abis itu kita langsung masuk lagi gitu, jadi bridgingnya pun juga jadi enak. Itu biasanya sih by time, kita harus latihan terus-terusan tuh, karena nggak sekali dua kali. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah tahu nih, misalnya mau ada acara hari besok atau lusa gitu ya. Nah, kita tuh latihan dulu apa yang kita bikin skripnya, kita latihan. Setelah itu kita jadi tahu kan di sisi mana nih ya yang kita lemah gitu. Nah, itu biasanya membantu untuk antisipasi, walaupun tetap ada kemungkinannya ya nanti kayak aduh gugup juga gitu. Kayak gitu sih. Oke, thank you Kak Rachel. Thank you. Ada lagi mau bertanya? Ariasa. Halo Kak, sore. Hai sore. Kenalin saya Arika dari Jakarta. Hai Ari, salam kenal. Kalau saya sih, saya ini Kak mau tahu teksnya gitu ya Kak ya. Nah, itu banyak yang dari teks atau lebih banyak improve gitu gak sih Kak? Pertanyaan saya itu sih, maksudnya Mohon maaf, ini kayaknya koneksinya kurang bagus. Koneksi saya atau koneksinya Mas Ari ini yang kurang bagus. Kita ya. Oke, boleh supaya lebih jelas juga boleh ditaruh di teks juga ya Kak pertanyaannya supaya membantu. Kadang-kadang di Invina ini maaf ya, koneksi aku tadi hilang. Boleh diulang pertanyaannya? Pakai kata-kata atau improvisasi ya tadi ya? Iya, lebih jadi tuh MC itu lebih seringnya tuh Ari ke-mute. Halo, cek. Ya. Jelas, Kak? Ya. Ya, jadi pertanyaan saya, MC itu kalau lagi tampil di atas panggung, dia tuh lebih banyak berpatokan pada teks atau dia lebih banyak improvisasinya, Kak? Oh, oke. Terima kasih buat pertanyaannya. Kalau buat saya, biasanya saya menyesuaikan sama audiensnya. Kalau audiensnya sangat formal dan juga misalnya situasinya atau audiensnya tuh kementerian atau apa gitu ya, itu saya akan ngikutin teks karena biasanya itu protokoler. Tapi kalau audiensnya lebih santai atau lebih casual, biasanya saya akan improvisasi. Yang penting maksudnya sama. Karena kadang-kadang kita kalau misalnya ngikut teks banget itu kan kita mesti menghafal, ya kan? Kalau menghafal itu kan kita belum tentu hafal banget gitu. Yang ada kita jadi gini gitu kan. Tatapan matanya juga jadi nggak stabil kan, kita nggak bisa melihat ke penonton.
Jadi kalau misalnya memang bisa berimprovisasi, saya sarankan improvisasi. Asalkan message-nya atau pesannya tetap sama. Nah, tapi kalau kita mau berimprovisasi, artinya kita harus mahir mengumpulkan materi, termasuk kayak kata-kata, ya kan, kata-kata apa yang kita akan gunakan, gitu kan. Jangan sampai kita salah sebut karena kita lagi ada di depan depan panggung atau kita lagi menjadi pusat perhatian. Kalau kita salah sebut itu biasanya jadi hal yang fatal gitu. Kalau saya saranin improvisasi aja, tapi persiapkan materinya gitu. Terima kasih Ari. Oke Kak, terima kasih Kak. Iya. Ada lagi yang tadi mau tanya, If ya, kalau nggak salah ya. Evelyn, iya. Halo. Masih di mute ya. Perkenalkan, nama aku Eve. Jadi aku mau nanya tips ke Kak Rachel. Kalau misalnya kita lagi ngomong di depan tempat umum gitu, gimana cara kakak mengatasi kalau misalnya kita tiba lagi blank, terus kita harus ngapain nih? Kan blank tiba-tiba. Nah, biasanya kakaknya gimana? Iya, oke. Biasanya kalau blank itu, terima kasih pertanyaannya. Biasanya kalau blank itu karena kita gugup, gitu ya. Nah, cara mengatasi ataupun mencegahnya adalah dengan menguasai materi. Jadi misalnya tadi nih kita udah tahu di minggu depan kita akan punya acara atau kita akan memimpin satu acara. Aku biasanya persiapannya itu beberapa hari sebelumnya aku baca terus, aku ulang-ulang gitu ya, supaya kalau waktu blank aku masih ingat nih apa yang harus aku katakan. Karena kalau kita kurang persiapannya biasanya kita blank aja gitu. Nah, cara berlatih nih ya, mungkin ini yang harus teman-teman juga semuanya berlatih, yaitu pertama latihan di depan kaca. Yang kedua, rekam pakai handphone, pakai video. Jadi pada saat kita ngomong, kita tahu tuh, oh ekspresi kita begini ya ternyata ya. Ada yang mau diperbaiki, ada yang mau dirubah, itu kita bisa gitu ya. Jadi memang untuk mengatasi blank, pada saat blanknya ya pasti kita harus berusaha keras untuk berkonsentrasi lagi. Ataupun misalnya tadi ada satu lagi, selalu ada orang yang ngedampingin kita. Kalau kita masih baru ya, selalu ada temen yang ngedampingin kita untuk ngingetin gitu ya. Jadi kasih kode-kode gitu biasanya. Tapi kalau misalnya mencegahnya, kita menyiapkan materinya itu, kita lebih kuasai lagi materinya. Caranya latihan. Saya sarankan semuanya latihan itu benar-benar lihat dari handphone, ya sama seperti pastikan kita semua punya ring light, punya standing, apa segala macam ya. Kita ngomong, kita lihat sendiri nih, mimik kita kayak gimana, rambut kita kayak gimana, artikulasinya sudah benar apa belum, intonasinya benar apa enggak gitu. Dan itu berkali-kali. Supaya kita fasih, akhirnya kita akan jadi oke di sini, oke, baik. Kalau bisa sehari sekali, tiap hari sampai 7 hari itu ya, gitu ya. Sampai nanti mimpi-mimpi itu biasanya, ya kan? Gitu. Terima kasih ya Im, semoga menjawab. Oke, ternyata waktunya sudah habis teman-teman. Nanti kalau masih ada yang mau bertanya, mungkin nanti kita bisa langsung DM. Baik ke Invina Influencer ataupun mau DM langsung ke Instagram aku juga boleh, Rachel Octavia. Dan aku tunggu banget nih pengalaman teman-teman untuk bisa improve ya, untuk bisa meningkatkan skill public speaking-nya. Dan juga aku challenge yang tadi bikin satu video ya, seolah-olah teman-teman ini adalah host dari peluncuran aplikasi Invina Indonesia ya. Jadi nanti ya durasinya mungkin cuma sekitar 3 menit atau 5 menit maksimal, nanti dikirimkan kepada kita gitu. Dan jangan lupa download aplikasi Invina. Siapa yang udah download? Mudah-mudahan semuanya udah download ya. Sebentar lagi versi iOS-nya sudah ada. Jadi buat yang pakai Apple sebentar lagi ya. Kalau yang belum ya, kalau yang pakai Android harus download sekarang juga, supaya jadi materi untuk nanti bikin videonya. Terima kasih buat waktunya, tapi sebelumnya saya mau foto bareng dulu, boleh ya? Dibuka semua videonya, kita foto bareng. Nanti akan diupload juga. Kalau bisa nanti kasih testimoni juga ya, gimana nih kelasnya hari ini, informatif kah? Mudah-mudahan nggak bosen, ya kan?
Ya, Mas Rio sudah ini? Sudah siap? Oke, sudah siap semuanya? Senyum paling manis. Ya, dibuka ya ininya, kameranya. Nah, wah, kece-kece semua nih yang ikut nih. Saya baru lihat wajah-wajahnya. Terima kasih buat waktunya ya. Oke, ini Mbak Angelina, Mbak Liska. Oh, nggak bisa buka kamera? Oke, nggak apa-apa. Baik, yang bisa kita senyum semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Nah, mungkin kita ini ya, gaya-gaya ini ya, ginian ya kan, lah. Dan senyum paling manisnya, ingat ini lagi di depan kamera, senyum kita kalau kita mau jadi host atau MC atau mau melakukan public speaking yang paling manis, jangan lupa. 1, 2, 3. Terima kasih. Jangan lupa testimoninya di Invina dan juga nanti boleh mention aku juga Rachel Octavia. Semoga kelasnya berguna hari ini, bisa menjadi sumber pelajaran baru dan nanti mudah-mudahan akan ada kelas lagi buat yang advanced public speaking. Thank you so much. Selamat sore dan sampai jumpa lagi. Bye-bye. Thank you. Bye. Terima kasih.